Ramadan bersama Kisah Muslim. Utsman bin Affan bersahabat dengan Al-Quran. Para sahabat adalah generasi yang terdidik dengan Al-Quran. Allah turunkan kitabnya yang mulia di masa mereka. Dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik generasi mulia ini secara langsung. Menjelaskannya dalam perkataan dan perbuatan. Di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdidik dengan bimbingan Al-Quran itu adalah Zunnurain, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kedua telinga Utsman mendengar langsung ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ayat-ayat tersebut meninggalkan kesan yang begitu dalam di hatinya, terpraktikkan pada kepribadiannya, menyucikan hatinya dan menasbihkan jiwanya, kemudian mempengaruhi ruhnya. Jadilah ia manusia baru karena memeluk Islam dengan jiwa yang mulia, tujuan hidup yang agung, dan perangai yang istimewa. Menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Dari Abi Abdurrahman As-Sulami, ia berkata, para pembaca Al-Quran, semisal Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain, bercerita kepada kami bahwa mereka belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat. Mereka tidak menambahnya sampai memahami makna kandungannya dan mengamalkannya. Mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran, memahaminya, sekaligus mempraktikannya. Oleh karena itu, para sahabat butuh beberapa waktu untuk menghafalkan satu surat. Semua itu karena Allah Ta'ala berfirman, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surah Shad ayat 29. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Di antara murid-murid Utsman bin Affan yang paling terkenal adalah Abu Abdurrahman As-Sulami, Al-Mughirah bin Abi Shihab, Abu Al-Aswad, dan Wazir bin Hubayshi. Tarikh Al-Islam oleh Imam Al-Zahabi. Kuat Utsman tentang Al-Quran. Sejarah telah mencatat kalimat-kalimat penuh hikmah dari Utsman bertutur tentang Al-Quran. Ia berkata, jika hati kita suci, maka ia tidak akan pernah puas dari kalam Rabb-Nya. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Bab Al-Adab wa At-Tasawuf. Beliau juga mengatakan, sungguh aku membenci satu hari berlalu tanpa melihat atau membaca Al-Quran. Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, bagian dunia yang kucintai ada 3. 1. Mengenyangkan orang yang lapar. 2. Memberikan pakaian mereka yang tak punya. Dan 3. Membaca Al-Quran. Irsyadul ibad li istidadi li yaumil mi'ad. Dalam kesempatan lainnya, Utsman berkata, ada 4 hal yang ketika nampak merupakan keutamaan, jika bersembunyi menjadi kewajiban. Pertama, berkumpul bersama orang-orang soleh adalah keutamaan dan mencontoh mereka adalah kewajiban. Kedua, membaca Al-Quran adalah keutamaan dan mengamalkannya adalah kewajiban. Ketiga, menziarahi kubur adalah keutamaan dan beramal sebagai persiapan untuk mati adalah kewajiban. Yang keempat, dan membesuk orang yang sakit adalah keutamaan dan mengambil wasiat darinya adalah kewajiban. Irsyadul ibad li istidadi li yaumil mi'ad. Utsman juga berkata, ada 10 hal yang disia-siakan. Orang yang berilmu tapi tidak ditanyai. Ilmu yang tidak diamalkan.
pendapat yang benar namun tidak diterima, senjata yang tidak digunakan, masjid yang tidak ditegakkan sholat di dalamnya, mushaf Al-Quran yang tidak dibaca, harta yang tidak diinfakkan, kendaraan yang tidak dipakai, ilmu tentang kezuhudan bagi pecinta dunia, dan usia panjang yang tidak menambah bekal untuk safarnya ke akhirat. Irsyadul ibad li istidadi li yaumil mi'ad. Tidak jarang Allah Al-Hakim mewafatkan seseorang sedang melakukan kebiasaannya ketika hidup. Demikian pula yang terjadi pada Utsman. Ia amat dekat dan selalu bersama Al-Quran. Hingga ia wafat pun sedang membaca Al-Quran. Dialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah seorang khalifah Rasyid yang diikuti sunnahnya. Persahabatannya begitu dengan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah di antara sahabatnya yang paling istimewa. Dan ia pula laki-laki yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sebuah riwayat dari Sufyan bin Uyainah berikut ini untuk mengetahui kedudukan Utsman di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sufyan bin Uyainah, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk, maka Abu Bakar duduk di sebelah kanannya, Umar di sebelah kirinya, dan Utsman di hadapannya. Ia menulis rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarikh Dimashq oleh Ibnu As-Sakir. Sumber artikel kisahmuslim.com. Ramadan bersama Kisah Muslim.